Tema kita sepanjang tahun adalah closer. Bilang dulu kanan kiri saudara, katakan closer. Oke, itu bicara tentang kita mau lebih dekat dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau saudara belum pernah merasa dekat dengan Tuhan, ini adalah hal yang paling penting untuk saudara lakukan di tahun ini. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan di tahun ini. Kalau saudara dulunya dekat dengan Tuhan, lalu sekarang saudara merasa saudara semakin jauh dari Tuhan, ini adalah waktu paling tepat untuk saudara kembali mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini, kita mau bicara tentang sesuatu yang paling penting, yaitu bicara tentang first step. Langkah-langkah awal apa yang kita bisa lakukan, langkah-langkah pertama apa yang kita bisa lakukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Langkah-langkah pertama ini, kalau kita terutama tentang lakukan sesuatu yang baru, biasanya itu menakutkan, saudara. Biasanya itu nggak nyaman. Biasanya itu membuat kita ragu-ragu. Namun jujur kan saudara, untuk apapun yang kita melakukan berhasil, selalu bakal ada langkah-langkah pertama yang kita ambil. Betul nggak? Kalau misalnya saudara karyawan, lalu saudara berhenti, mau bikin usaha sendiri, perlu ada langkah pertama yang diambil supaya saudara jadi berhasil. Betul? Kalau saudara anak muda nih, lalu lihat, oh di situ ada cewek yang cantik, saudara mau ajak kenalan gitu. Untuk saudara berhasil, ya saudara harus ambil keputusan untuk mau mengambil langkah pertama, deketin dia, minta nomor kontaknya, atau minta IG-nya, zaman sekarang nggak minta nomor lagi. Lalu apa? Ngajak keluar makan, betul nggak? Betul? Perlu ada langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita berhasil. Kalau pasangan contohnya habis berantem, lalu dua-duanya diam, nggak mau sepanggilan gitu, nggak mau saling negur. Perlu ada salah satu pihak yang negor lebih dulu, mungkin bahkan minta maaf lebih dulu, supaya hubungan jadi cair kembali. Betul? Dan semua yang namanya langkah-langkah awal itu nggak nyaman, itu tidak menyenangkan, bahkan kadang-kadang meragukan, saudara. Tetapi hal yang sama dengan Tuhan. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, kita perlu ambil langkah-langkah pertama. Atau saudara mau kembali dekat dengan Tuhan, kita perlu melakukan langkah-langkah pertama yang jujur, seringkali bagi kita bahkan terasa menakutkan atau meragukan. Namun hari ini ada dua firman Tuhan yang bakal meneguhkan kita. Yang pertama adalah 2 Korintus 5 ayat 7. Di depan ada, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Amsal 3, ayat 5-6, kita buka di handphone kita kalau yang ini. Amsal pasal 3, ayat 5-6. Kita bakal dasarkan firman Tuhan kita pada hari ini dari 2 ayat ini. Kita buka di Amsal pasal 3, ayat 5-6. Ada yang hafal nggak firman Tuhan ini? Ada yang tahu isinya bahkan sebelum buka Alkitab saudara? Karena ayat ini terkenal. Amsal pasal 3 ayat 5-6 sudah ketemu? Yang udah ketemu katakan amin. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Nah, kalau udah ketemu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dua firman Tuhan ini sudah bicara tentang langkah-langkah awal yang kita lakukan, yang kadang-kadang bagi kita meragukan atau menakutkan. Tapi firman Tuhan selalu berkata begini sama kita harus belajar melangkah karena percaya. Waktu bicara tentang mendekati Tuhan, saudara, itu seringkali dimulai dengan keputusan untuk kita mau percaya. Percaya meskipun kita belum melihat hasil dari keputusan kita untuk percaya tersebut. Langkah-langkah iman seringkali bicara tentang mengambil satu langkah demi satu langkah. Seperti dalam logo kita. Di tahun ini ada step-stepnya kan saudara. Desainnya sangat bagus. Itu bicara tentang ada langkah-langkah yang kita ambil. Meskipun bahkan seringkali kita belum tahu langkah berikutnya apa. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu percaya aku, kalau kamu mau dekat dengan aku, kita perlu melangkah lebih dulu. Bahkan sebelum kita bisa lihat hasil dari keputusan kita untuk percaya. Nah, gambaran tentang ini saudara di Alkitab, itu selalu bicara tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Tahu ingat nggak cerita ini? Ada dua kisah di Perjanjian Lama tentang Musa mengajak orang Israel untuk nyebrang
menyeberangi laut Teberau, saudara. Betul? Itu yang pertama. Itu Musa. Supaya saudara jangan salah cerita nih, ada 2 cerita nih soalnya. Musa menyeberangi laut Teberau. Oke, itu cerita pertama. Yang kedua adalah cerita tentang Yosua, pemimpin bangsa Israel, menyeberangi sungai Yordan. Dua-duanya Tuhan bikin lautnya terbelah, sungainya terbelah, tapi caranya beda. Saudara masih ingat nggak cerita ini? Masih ingat Pak Budi? Kalau Musa, Pak Budi, Musa dia lihat lautnya terbelah dulu, apa dia nyebrang dulu? Betul. Betul. Musa itu angkat tangan semalam-malaman, pasti pegel tuh. Betul kan? Dia angkat tangan semalam-malaman, pegang tongkat, lautnya terbelah dulu, baru dia nyebrang. Oke? Itu seperti kita doa sama Tuhan minta mukjizat, lalu jalan keluarnya sudah ada, mukjizatnya sudah terjadi, lalu kita tinggal melangkah dengan percaya diri. Kalau begitu, itu enak, betul nggak? Tapi hidup kita dengan Tuhan tidak selalu seperti itu. Nah bedanya dengan Yosua apa? Yosua begitu disuruh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang gini sama Yosua, kamu suruh para tua-tua yang angkut tampuk perjanjian, mereka yang pegang angkat tampuk perjanjian, harus masuk dulu kakinya ke air, baru nanti sungainya bakal terbelah. Dan itu seperti kita doa sama Tuhan, kita belum dapat sesuatu jawaban, kita belum dapat kepastian, kita belum terima mukjizat, tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu percaya aku, kamu melangkah lebih dulu, karena kamu percaya. Jujur, kalau kita diminta pilih, kita mau cara seperti apa? Kita terima bukti dulu baru percaya? Atau kita percaya dulu, baru nanti terima bukti yang kita nggak tahu kapan? Ayo saudara, kita jawab jujur, kita pilih yang mana? Yang pertama, betul nggak ya? Lebih gampang kalau kita berkata, oh Tuhan, aku lagi butuh duit nih. Lalu duitnya saudara sudah dapat, saudara udah bersyukur sama Tuhan karena saudara dapat, saudara bisa kasih persembahan karena saudara dapat, itu bakal lebih enak, lebih nyaman, aman bagi kita, betul nggak? Dan susah bagi kita, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, lalu kita belum terima di tangan kita baru cuma punya visi, tapi nggak punya kenyataan, akan lebih susah bagi kita untuk percaya, betul nggak? Tapi seringkali hidup kita, saudara, seringkali Tuhan berkata sama kita, kalau kau benar-benar percaya aku, belajarlah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Meskipun itu menakutkan, meskipun itu penuh kekhawatiran, namun bukankah di saat seperti itulah kita butuh yang namanya iman, saudara? Betul? Bukankah kalau kita udah punya hikmat sendiri, kalau kita udah punya jawaban sendiri, kalau kita udah tahu harus ngapain, kita sesungguhnya nggak butuh iman? Betul? Tapi iman paling kita butuhkan waktu kita itu doa, waktu kita minta tolong sama Tuhan, waktu kita minta mukjizat pertolongan, tapi kita belum dapetin, tapi Tuhan selalu berkata, belajarlah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan sejujurnya, ini nggak gampang, tahu nggak? Ini nggak gampang. Dan apalagi kita diajar untuk percaya begini. Percaya dengan segenap hati, Amsal 3:5 mengatakan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Segenap hati, itu artinya penuh, nggak terbagi. Kita diajar untuk percaya sama Tuhan, sama seperti kita sayang sama seseorang. Dan sayangnya itu nggak boleh terbagi. Karena nggak akan ada yang mau, betul nggak? Apakah ada pasangan yang mau ngomong begini, aku sayang kamu ya, coba si Erwin ngomong sama Steffi. Steffi, aku sayang kamu ya 70%. 30%-nya buat wanita lain, kamu mau nggak? Mau nggak? Mau toh?
Apakah saudara mau punya pasangan seperti itu? Cek Feni, kalau Awi ngomong aku sayang kamu ya, 99%. Lebih besar nih. 1%-nya buat wanita lain ya. Mau nggak? 1% pun kita nggak mau, betul? Kalau kita sayang, ya harus sayang 100%, betul nggak? Waktu kita punya 2 anak, kita harus sayang dua-duanya 100%. Kita nggak bisa bilang anak pertama lebih disayang, karena dia bakal jadi penerus, bakal jadi pewaris. Anak kedua cuma disayang 30%, nggak bisa. Anak kita pengen disayang 100% dari kita, nggak terbagi dan penuh. Demikian juga waktu kita diminta Tuhan percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, percayalah dengan Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang penuh, dengan tidak terbagi. Karena waktu itu terjadi, baru kita bisa semakin percaya dengan Tuhan lebih dekat. Tapi kalau kita masih berkata, oh ke gereja iya, percaya Tuhan iya, tapi pergi ke bukit, ke wong pinter, juga iya. Atau pergi ke Jakabaring, ada wong pinter juga di situ. Ya kan? Saya banyak tahu, saudara. Kalau saudara mau tahu, saudara tanya saya. Betul? Karena banyak cerita sama saya. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau kita masih terbagi dengan Tuhan, maka kita nggak bisa semakin dekat dengan Tuhan kita. Karena mengapa? Karena yang namanya orang pintar bakal kasih kita sesuatu yang kita kelihatan. Betul nggak? Ini jampi-jampinya, ini airnya, kelihatan bagi kita airnya, betul? Tapi dengan Tuhan, Tuhan berkata sama kita, percayalah, meskipun kita belum melihat. Amin. Ngomong dulu kanan kiri, ngomong begini, meskipun belum lihat, tetap percaya Tuhan. Tuh. Dan ini mengapa kita bisa percaya? Meskipun waktu kita mengambil langkah-langkah pertama, meskipun kita melakukan sesuatu yang baru, yang menakutkan, yang nggak nyaman, bagi kita mungkin nggak aman. Yang paling pasti kita bakal rasakan adalah ragu. Ragu ya, betul nggak ya? Kalau kasih persembahan persepuluhan, hidup aku bakal Tuhan pelihara. Kayak janjinya Tuhan. Ragu, pasti bakal ragu. Kalau aku pelayanan ya, bener nggak? Tuhan tuh bakal pelihara hidup aku. Meskipun di hari Minggu jadinya lebih repot, lebih ngabisin waktu banyak di gereja. Kalau aku masuk komunitas ya, ikut komsel ya, betul nggak hidup aku bakal jadi lebih baik? Jangan-jangan masuk komsel hidup aku malah jadi lebih jelek. Gitu. Punya keraguan. Tapi ini saudara, kita perlu tahu begini, kita punya Tuhan yang supranatural, yang bisa melampaui bahkan keraguan kita. Dan kita perlu tahu juga bahwa setiap orang di dalam Alkitab yang kita katakan sebagai pahlawan iman, mereka semua pernah punya pengalaman ragu dengan Tuhan, dan mereka lewatin itu. Ada seseorang namanya Musa. Saudara mungkin ingat tentang Musa itu dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin orang Israel keluar dari Mesir. Betul? Waktu Tuhan panggil dia lagi menggembalakan kambing domba. Lalu dia lihat ada semak yang terbakar tapi nggak habis-habis. Dia deketin. Lalu Tuhan pilih dia, kasih tahu dia, Musa, aku mau kamu jadi pemimpin orang Israel. Bawa dari Mesir, keluarin mereka dari Mesir, bawa ke tanah perjanjian. Yang Musa ngomong pertama kali apa? Dia ngomong begini, Tuhan, aku ini siapa? Tuhan tidak salah panggil aku. Tuhan yakin sama aku. Bahkan setelah Tuhan kasih dia 2 mukjizat loh. Kamu gak percaya aku? Aku kasih kamu 2 mukjizat. 2 tanda. Dia punya tongkat, dilempar ke tanah, jadi, berarti ingat ceritanya ya, masih ingat, oke? Dia pegang lagi, disuruh pegang. Kalau saya sih nggak berani, saudara, terus. Saya paling takut sama ular, oke? Tapi Tuhan suruh dia pegang ekornya, berubah lagi jadi tongkat. Dikasih lagi Tuhan tanda, tangan kamu masukin ke jubah, dikeluarin.
putih jadi kayak kusta, masukin lagi ke dalam jubah, keluarin sembuh. Tuhan kasih dia banyak yang harusnya buat dia dipercaya. Tapi bahkan setelah itu, dia tetap berkata, Tuhan, aku ini siapa sih? Nggak boleh Tuhan panggil aku. Nggak salah nih Tuhan, yakin panggil aku. Dan kalau saudara pikir-pikir, kalau saudara jadi Musa, kalau saya jadi Musa, mungkin dia bertanya dengan penuh keraguan itu valid, saudara. Karena tahukah saudara, bahwa Musa itu adalah seorang yang dicari. Karena dia itu pembunuh, saudara. Saudara tahu cerita itu? Dia dibesarkan oleh sebagai pangerannya Mesir. Waktu dia jadi pangeran, dia bunuh orang. Dan karena dia bunuh orang, dia mau ditangkap, dia lari keluar dari Mesir ke tanah Goshen. Dia tahu persis masa lalunya buruk. Dia ini pembunuh. Masa sih Tuhan pilih seseorang yang adalah pembunuh, yang lagi dicari? Kalau dia ragu, itu valid. Dia bahkan punya keraguan lagi, dia berkata, Tuhan, aku ini gagap, aku ini berat lidah, aku ini berat mulut, aku ini gak pintar bicara, masa sih Tuhan pilih aku? Lalu Tuhan jawab dia begini, jangan kan cuma gagap. Kalau kau buta pun, aku bisa buat kau jadi melihat. Kalaupun kau tuli pun, aku bisa bikin kau jadi dengar. Sekedar kau cuma gagap, aku bisa bikin kau pintar bicara, lancar bicara. Dan masa lalu kau, aku bisa pulihkan. Karena ini faktanya saudara. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia pasti bakal memampukan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia banyak kasih kita perintah dalam firman-Nya. Tuhan berkata, aku pasti memampukan kamu. Saat kita mengambil keputusan pertama, kita belum pernah persembahan, perpuluhan atau syukur. Lalu saudara pertama kali ambil keputusan tahun ini, saudara ragu-ragu. Saudara perlu tahu, begitu Tuhan suruh, saudara mau lakukan langkah pertama, Tuhan pasti memampukan saudara. Waktu saudara belum pernah pelayanan, di tahun ini saudara ambil langkah pertama untuk mau terlibat pelayanan. Saudara perlu tahu, Tuhan pasti mampukan saudara, meskipun saudara bukan siapa-siapa. Dan sekali lagi, waktu kita berani melangkah, meskipun takut, ragu, gak nyaman, gak terasa aman, Tuhan pasti memampukan kita. Soal dulu kanan kiri saudara sekali lagi deh, bilang, Tuhan pasti mampukan kamu. Belajar percaya, meskipun belum lihat. Belajar percaya dengan segenap hati. Dan kalau saudara ragu, itu natural, itu alami, tapi lewati bersama dengan Tuhan. Percaya, dia pasti mampukan kita. Dan fokuslah pada bagian kita untuk tunduk kepada Tuhan. Karena seringkali orang Kristen fokusnya tentang betapa hebatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Orang Kristen berfokusnya seringkali pada membayangkan mukjizat, pertolongan yang buat kita terkagum-kagum, hal-hal spektakuler. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan itu minta kita fokus pada bagian kita juga untuk mengakui Dia, mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Maka Tuhan berkata Dia bakal meluruskan jalan kita. Tapi enggak, kita seringkali jadi orang Kristen, kita fokusnya sama Tuhan. Karena Tuhan, kita tahu Tuhan bisa bikin mukjizat, kita minta Tuhan, kita dikte Tuhan, kita paksa Tuhan. Tuhan, kalau harus bikin mukjizat, baru aku bakal percaya. Seringkali fokus kita salah, saudara. Kita berkata, Tuhan, aku punya masalah besar. Kalau Tuhan tolong aku sekarang, aku baru bakal percaya Tuhan. Aku baru bakal rajin lagi ke gereja. Aku baru bakal rajin lagi baca Alkitab. Kalau Tuhan yang bisa hebat itu tunjukkan dulu pada aku lihat lebih dulu, baru aku percaya Tuhan. Seringkali fokus kita salah, padahal Tuhan berkata, akuilah Dia. Ayat ke-6 tadi. Akuilah Tuhan. Dalam segala laku kita, maka Dia bakal meluruskan jalanmu. Saya suka terjemahan Alkitab bahasa lain, saudara, dalam The Message Bible. Dikatakan begini dalam bahasa Inggris. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go. He's the only one who will keep you on the track.
Kira-kira begini terjemahannya, dengarkanlah suara Tuhan dalam semua yang kamu lakukan. Kemanapun kamu pergi, Tuhan yang bakal menjaga kamu tetap pada jalurnya. Saya suka sekali waktu baca kata ini, ada kata on the track, saudara. Tuhan yang bakal jaga kita untuk terus on the track. Tetap pada jalurnya. Karena apa? Karena Tuhan berkata, dengerin dulu suara aku. Dan kita bukan cuma diminta untuk dengar, kita diminta untuk nurut, untuk patuh. Kita harus fokus dulu untuk dengar suara Tuhan, untuk apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita sedang berada. Tuhan bilang, dengerin dulu suara aku. Patuh dulu pada arahan aku. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil. On the track, itu bicara berarti kamu bakal aman. Kamu bakal nyampe tujuan. Arahmu sudah benar. Dan kalau arah kamu sudah benar, suatu waktu kamu bakal nyampe ke tujuan, kamu bakal berhasil. Itu bicara tentang on the track. Waktu kita percaya Tuhan, kita mengakui Dia dalam segala apapun yang kita lakukan, itu seperti kita lagi di Jakarta, saudara. Kita mau naik kereta, dan kita mau naik kereta ke Bandung, dan sampai di kereta, saudara sadar, oh aku ini sudah on the track. Aku pasti bakal nyampe ke Bandung, karena aku udah on the track. Bukan saudara naik kereta udah jalan, baru saudara sadar, oh salah naik kereta rupanya, saya harus ini ke Bandung, ini arahnya ke Semarang. Waduh gawat nih, saya nggak on the track. Itu maksudnya on the track. Dan Tuhan berkata begini, kamu mau tahu kapan kamu on the track? Kamu mau tahu kapan kamu bakal nyampe, bakal berhasil? Yaitu waktu kamu belajar, dengarkan suara Tuhan, ikutin arahannya, dan patuh pada perintahnya. Baru Tuhan bakal buat kamu terus terjaga, terpelihara. Karena sekali lagi, kita dengar suara Tuhan, kita ikutin arahannya. Dan itu artinya, meskipun kita belum nyampe sekarang, kamu on the track. Kamu bakal nyampe pada waktunya Tuhan. Penutup saudara, sekali lagi. Apapun alasannya, kita pikir bakal menghalangi kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar. Untuk dekat sama Tuhan, keputusan paling penting ada di tangan kita. Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Tuhan gak pernah ada hari di mana Tuhan lagi ngambek, gak ada hari di mana Tuhan lagi gak mood, lalu dia berkata, aku lagi gak mau dekat-dekat sama kamu. Gak ada hari di mana Tuhan tuh lagi lihat kita lalu merasa muak, gak ada. Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Yang paling penting adalah kita yang memutuskan untuk dekat dengan Tuhan, dan Tuhan bakal mendekat kepada kita. Amin. Dan hari ini kita belajar, ayo ambil langkah-langkah pertamanya. Dengan berani, selangkah demi selangkah. Mari kita belajar untuk mengikuti arahan Tuhan. Dan meskipun kita nggak lihat bukti lebih dulu, kita belajar percaya meskipun kita nggak lihat. Kita percaya pada janji-janji Tuhan, meskipun kita belum melihat janji itu sudah digenapi atau dipenuhi. Tapi kita bisa berkata begini, aku on the track dengan Tuhan. Aku bakal nyampe, karena aku sudah di jalurnya yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu persis sebagai manusia, adalah natural, adalah alami untuk kami ragu-ragu dengan Tuhan. Kami bisa berkata itu adalah mekanisme kami untuk menyelamatkan diri. Keraguan membuat kami hidup sampai hari ini. Itu bisa betul, tetapi Tuhan mengajar kami untuk hari ini, belajarlah percaya. Lewati keraguan kita,
Dengan mengambil selangkah demi selangkah, biarlah kami bisa terus belajar semakin dekat dengan Tuhan. Mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang belum pernah kami lakukan untuk mendekati Tuhan. Itu mungkin bicara tentang persembahan kami. Itu mungkin bicara tentang hidup dalam komunitas yang belum pernah kami ambil, belum pernah kami ikuti. Itu mungkin bahkan percaya untuk bicara tentang pelayanan yang belum pernah kami terlibat di dalamnya. Tuhan, sekali lagi biarlah kami bisa terus belajar semakin terlibat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami bisa menikmati hadirat Tuhan setiap hari, bukan cuma di gedung ini, bukan cuma di tempat lain, tapi kemanapun kami pergi, kami bakal bisa merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu nyata, dan berdampak dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami yang penuh keraguan ini untuk bisa percaya kepada Tuhan terus. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.